make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been here before. Tell me where you came from. This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been here before. Taking over. I know you from some other world. Someone wake me up from this dream. 'Cause everything is not as it seems. Tell me you've been here before. Tell me you've been here before. Tell me, yeah. Oh, you've been here before. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Indraprasta PGRI. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar atau IKD dengan dosen Miss Mima, Nisma, SEMM. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 4 orang, yaitu pertama saya sendiri, Vicky Fadila dengan NPM 2020 14 50170. Dan kedua, Saya Fitri Nurjana, NPM 2020 14 500 196. dan ketiga, Saya Dela Pas Anugrah 2020 14 500 152. dan keempat terakhir. Saya Siti Mesaro, NPM 2020 145 00158. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang materi, yaitu wawasan isu lingkungan hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan wawasan isu lingkungan hidup. Lingkungan hidup sering disebut sebagai lingkungan. Adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang bekerja secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Dalam lingkungan hidup ekosistem, yaitu tatanan lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan dan produktivitas lingkungan hidup. Merujuk pada definisi di atas, maka lingkungan hidup di Indonesia tidak lain merupakan wawasan Nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan berkedudukan dengan peranan strategi yang nilainya tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Indonesia dengan beragam bentuk fisik dan penduduknya memiliki beberapa permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup Indonesia terjadi di berbagai sektor beserta segala kerumitan penyebab dan akibat masing-masing.
beberapa isu-isu nasional tentang lingkungan dewasa ini senantiasa mengungkapkan dan banyak dibicarakan di kalangan masyarakat. Beberapa isu nasional seperti kebakaran hutan dapat terjadi dengan alami atau ulah manusia. Kebakaran oleh manusia biasanya karena bermaksud pembukaan lahan untuk perkebunan. Dampaknya memberi kontribusi karbon dioksida di udara. Hilangnya keanekaragaman hayati mengganggu kesehatan ISPA. Berdampak gangguan ke negara lain, pencemaran minyak lepas pantai. Hasil eksploitasi minyak bumi diangkut oleh kapal tanker ke tempat pengolahan minyak bumi. Pencemaran minyak lepas pantai diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor atau kapal tenggelam yang menyebabkan tumpahnya atau lepasnya minyak ke perairan. Lalu ada dampak mengakibatkan limbah tersebut dapat tersebar tergantung gelombang air laut. Akibatnya tertutupnya lapisan permukaan laut untuk menyebabkan penetrasi matahari berkurang, menyebabkan fotosintesis terganggu, pengikanan oksigen dapat menyebabkan kematian organisme laut. Banjir merupakan suatu peristiwa terbenamnya daratan yang pada keadaan normal kering. Karena meningkatnya volume air, banjir dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya akibat pemanasan global, yaitu dapat meningkatkan tinggi permukaan air laut sehingga beberapa daerah di pesisir pantai akan terkena laupan air tersebut. Selain itu, banjir juga disebabkan karena meningkatnya curah hujan dan tidak adanya saluran air yang baik dan cukup untuk penampungan air hujan. Banjir dapat disebabkan karena penguapan air sungai akibat meningkatnya curah hujan atau karena sebab lain, seperti pecahnya bendungan sungai. Banjir yang banyak melanda kota-kota besar biasanya disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah ke sungai atau saluran air lainnya. Banjir juga disebabkan oleh kurangnya resapan air karena tanah telah tertutup bangunan. Banjir menyebabkan kerugian pada segi perekonomian, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Kerugian pada segi perekonomian, kesehatan, dan lingkungan. Kerusakan hutan di Indonesia akibat manusia melakukan eksploitasi dari hutan secara berlebihan dan mengabaikan segi ekologisnya. Faktor alam yang merusak hutan salah satunya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan dipicu oleh musim kemarau yang panjang maupun pemanasan global. Sampah atau limbah yang dihasilkan oleh berupa bahan organik dan anorganik. Sampah anorganik dihasilkan dari rumah tangga maupun industri. Sampah merupakan masalah sosial yang dapat menyebabkan konflik. Di Indonesia, masalah sampah kurang mendapat penanganan yang baik. Sampah plastik adalah isu yang paling mengkhawatirkan di DETS ini, dan fatalnya bahwa Indonesia adalah produsen sampah plastik nomor 2 di dunia setelah Cina, dan nomor 1 penyumbang sampah plastik itu ke laut. Demikian Pulau Indonesia merupakan negara nomor 3 terburuknya di antara 11 negara Asia dalam pengolahan lingkungan kumuh. Tulisan dalam kolom opini harian Fajar 29 Agustus 2017, reklamasi sangat berpotensi menghasilkan ketidakseimbangan ekosistem karena perubahan topografi area. Reklamasi yang ada akan memberikan efek domino terhadap ekologi dan rantai kehidupan sekitarnya, termasuk gangguan terhadap biota laut, terutama pada rantai makanan akibat hilangnya populasi plankton dan fitoplankton, sehingga keberadaan ikan kecil juga akan hilang atau berimigrasi, dan pasti diikuti oleh bergesernya populasi ikan sedang dan ikan besar, sehingga nelayan pun akan bergeser dalam pencarian lokasi tangkapan. Baik,
materi selanjutnya yaitu isu lingkungan lokal. Menipisnya lapisan ozon kini menjadi isu yang paling sering diperbincangkan. Bahkan telah menjadi materi pelajaran anak-anak kita di tingkat sekolah dasar. Bukan tanpa sebab, karena tanpa lapisan ozon akan sangat banyak dampak negatif yang akan menimpa makhluk hidup di muka bumi ini. Antara lain yaitu penyakit-penyakit akan menyebar secara tanpa terkendali, cuaca tidak menentu, pemanasan global, bahkan tenggelamnya suatu daratan akibat muka air laut meningkat, disebabkan mencairnya es yang ada di kutub utara dan selatan. Singkatnya, jagat raya akan mengalami kehancurannya. Namun demikian, dengan akal dan intek yang kita miliki, tentunya pasti ada upaya dan usaha yang menjadi pilihan untuk mengatasinya. Contohnya kekeringan. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Dampaknya yaitu menyebabkan gangguan kesehatan, keterancaman pangan, kemudian banjir. Banjir merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses filtrasi mengalami penurunan. Itu semua terjadi karena penghijauan penahan air resapan berkurang. Dampaknya yaitu gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan produktivitas pangan, dan lain-lain. Longsor. Longsor adalah terkikisnya daratan oleh air resapan karena penahan air berkurang. Dampaknya terjadi kerusakan tempat tinggal, ladang, sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi lainnya. Erosi pantai. Erosi pantai yaitu terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Dampaknya yaitu menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Intrusi air laut asin mengisi ruang bawah tanah telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya tahanan intrusi air laut seperti kawasan teluk. Dampaknya yaitu terjadinya kekurangan stok air tawar dan mengganggu kesehatan. Terima kasih. Saya akan membacakan tentang isu lingkungan global. Sebelumnya, orang yang menduga masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam seperti iklim yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembapan, dan tekanan udara. Belakangan orang mulai menyadari bahwa aktivitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Menjadi masalah global yang mempengaruhi lingkungan juga misalnya pertumbuhan penduduk dunia yang sangat pesat. Pertumbuhan penduduk memiliki arti pertumbuhan kawasan urban dan juga kebutuhan pertambahan produksi pangan. Belum lagi ada peningkatan kebutuhan energi. Pada masing-masing kebutuhan ini ada implikasi pada lingkungan. Contoh dari kebutuhan lahan urban dan lahan pertanian. Pemenuhan kebutuhan ini akan meminta konversi lahan hutan. Semakin lama daerah-daerah yang diresapi air makin berkurang. Akibatnya terjadi krisis air tanah. Di sisi lain, di beberapa kawasan berkemiringan cukup tajam menjadi rawan longsor. Karena pepohonan yang tadinya menyangga sistem kekuatan tanah semakin berkurang. Kemudian karena keserapan air ke tanah berkurang, terjadilah overflow pada air permukaan. Ketika kondisi ini beresonansi dengan sistem drainase yang buruk di perkotaan, terjadilah banjir. Masalah eksploitasi energi saat ini Indonesia misalnya masih sangat bergantungan pada sumber energi minyak bumi. Ini yang menjelaskan betapa hebohnya pemerintahan dan masyarakat akibat masalah minyak. Pemerintahan bingung menutupi anggaran belanja negara karena besarnya pengeluaran untuk impor minyak. Masyarakat bingung sebab kenaikan harga minyak memiliki efek berantai pada kenaikan harga barang-barang di lapangan. Para ilmuwan yang bergerak di bidang lingkungan sudah sangat ngeri membayangkan bencana besar yang
akan melanda umat manusia. Yang jadi masalah kesadaran akan mempermasalahkan lingkungan ini belum merata di tengah umat manusia. Ini akan lebih jelas lagi kalau melihat tingkat kesadaran masyarakat di negara berkembang. Jangankan di kalangan masyarakat umum, di kalangan pemimpin pun kesadaran masalah lingkungan ini masih belum merata. Di tengah kondisi di atas dimulailah prakarsa pro lingkungan pada tingkat global. Kyoto Protocol adalah konveksi yang masih cukup hangat dan masih akan diberlakukan secara efektif di masa datang. Ini utama protokol ini adalah upaya pengangguran emisi 6 gas yang mengakibatkan kenaikan suhu global. Pada tahun 2018 sampai dengan 2012 akan diadakan pengukuran sistematis balance pengeluaran dan penyerapan gas-gas pada semua negara yang telah mendatangi protokol ini. Pemasaran global atau global warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatkan emisi gas karbon dioksida, metana, dinitroksida, dan CFC sehingga energi matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Dampak bagi lingkungan biografis, kelelehan di kutub, kenaikan mutu air laut, berluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahannya flora dan fauna, migrasi fauna dan hama penyakit. Dampak bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat, gangguan pada pesisir dan konservasi, gangguan terhadap prasarana fungsi jalan, pelabuhan dan bandara, gangguan terhadap pemukiman penduduk, gangguan produktivitas pertanian, peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit, penipisan lapisan ozon. Dalam penipisan lapisan ozon dalam lapisan stratosfer, pengaruh radiasi ultraviolet, CFC terurai, dan pembebasan atom klor. Klor akan mempercepat penguraian ozon menjadi gas oksigen yang mengakibatkan efek rumah kaca. Beberapa atom lain yang mengandung brom seperti metal bromid dan halon juga ikut memperbesarkan pengaruh penguraian ozon. Dampak bagi makhluk hidup, lebih banyak kasus kanker kulit, melanoma yang bisa menyebabkan kematian, meningkatkan kasus katarak yang bisa menyebabkan kematian. Dampak bagi manusia hidup, lebih banyak kasus kanker kulit, melanoma yang bisa menyebabkan kematian, meningkatkan kasus katarak pada mata dan kanker mata, menghambat daya kebal pada manusia atau imun, penurunan produksi tanaman, jagung, kenaikan suhu udara, dan kematian pada hewan liar. 1. Hujan asam. Proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Dampaknya adalah proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernapasan, menyebabkan pengasaman pada tanah. 2. Pertumbuhan populasi. Pertambahan penduduk dunia yang mengikuti pertumbuhan secara eksponensial merupakan permasalahan lingkungan. Dampaknya terjadi pertumbuhan penduduk akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam. Yang ketiga ada desertifikasi, merupakan pengguguran menaruhkan kemampuan daratan. Pada proses desertifikasi terjadi proses pengurangan produktivitas yang secara bertahap dan penipisan lahan bagian atas karena aktivitas manusia dan iklim yang bervariasi seperti kekeringan dan banjir. Dampaknya itu ada awalnya berdampak lokal, namun sekarang isu lingkungan sudah berdampak global dan menyebabkan semakin meningkatnya lahan krisis di muka bumi sehingga penangkapan
karbon dioksida menjadi semakin berkurang. 4. Ada penurunan kenegaraan hayati adalah keanekaragaman jenis sistem makhluk hidup tidak hanya mewakili jumlah atau spesies di suatu wilayah, meliputi keunikan spesies, gen, serta ekosistem, dan merupakan sumber daya alam yang dapat dipengaruhi dampaknya karena keanekaragaman hayat ini memiliki potensi yang besar bagi manusia baik dalam kesehatan, pangan maupun ekonomi. Yang kelima ada pencemaran limbah B3, bahan berbahaya atau yang bisa disebut bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari materi yang di atas, yaitu kelalaian sebagian manusia hingga hari ini berakibat pada kondisi alam yang semakin memburuk. Sebagai contohnya, pemanasan global, efek rumah kaca, dan lubang ozon sehingga suhu bumi saat ini tidak stabil. Maka dari itu, perlulah kita mengambil beberapa langkah untuk mengurangi dampak isu negatif alam global, diantaranya batasi emisi bahan karbon dioksida, kedua menanam pohon lebih banyak, ketiga daur ulang dan gunakan ulang, keempat gunakan alat transportasi alternatif untuk mengurangi emisi karbon. Menyebab terjadinya masalah lingkungan hidup adalah adanya kegiatan masyarakat seperti pembuangan limbah pabrik, sampah dari rumah tangga, penebangan, dan kebakaran hutan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap sungai dan laut, tanah, hutan sehingga banyak flora dan fauna yang punah. Sekian penjelasan dari kelompok 14, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Sekian dan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon.